Halo semua, selamat datang di podcast perdana kali ini di Podman. Podcast Arman, semua tips ada di sini. Jadi kita sekarang sedang kedatangan bintang tamu atau narasumber kita kali ini, yang mana beliau ini merupakan seorang konten kreator untuk dirinya sendiri dan juga seorang leader di PT Cerebrum. Keren kan? Siapa lagi kalau bukan A. Andre? Arman, keren pisan. Kabarnya gimana, Andre? Alhamdulillah sehat, Man. Gimana? Mengenai kita membahas konten ya, Andre. Gimana sih awal mula Andre itu terjun ke dunia perkontenan? Awal mula terjun ke dunia perkontenan berarti lebih ke inspirasi kali ya. Iya, betul, Andre. Inspirasi ke konten tuh sebenarnya awal muasalnya tuh nggak ada inspirasi. Jujur emang nggak ada inspirasi, dan basicnya memang dari dulu emang suka komunikasi, sosiologi gitu ya. Maksudnya tuh bersosialitas gitu. Jadi emang benar-benar suka ngobrol di depan banyak orang, public speaking. Itu sebenarnya yang ngebuat Anda pribadi pun terjun ke ranah ini. Meskipun dulunya ya kalau misalkan percaya nggak percaya, emang dulunya saya itu introvert gitu. Beneran introvert, pendiam, nggak banyak ngomong gitu, sekalinya ngomong minjem duit gitu ya. Nah, beneran introvert gitu, beneran nggak bisa banyak ngobrolnya cuma seperlunya. Tapi karena emang dulu ikut organisasi OSIS gitu ya, terus kayak misalkan dulu sempat ikutan bisnis juga, yang dimana banyak banget pengembangan diri yang menunjukkan kita tuh untuk bisa berpublic speaking. Nah, saking majunya zaman, makin sini dilihat, konten kreator tuh ada cuannya loh gitu. Jadi kayak cuannya gede ya, kenapa enggak, why not gitu, kita masuk ke ranah konten kreator. Meskipun kayak konten kreator tuh kalau menurut saya gitu ya, memang tidak hanya skill berbicara, tapi kan ada skill editing, skill konsep, skill script writing dan lain sebagainya. Itu sih kalau misalkan ditanya inspirasinya dari mana, dulunya nggak punya inspirasi, cuman karena emang konten kreator ada cuannya ya, kenapa enggak? Kenapa enggak ya, memanfaatkan platform yang ada ya, Andre. Terus untuk yang kedua, bagaimana sih proses kreatif Andre dalam menciptakan konten baru gitu? Proses kreatif dalam menciptakan konten baru. Yang paling penting dan pasti kalau misalnya ngomongin kreatif tentang konten, ya kita harus mulai tren ya. Terutama tren apa yang lagi booming sekarang. Meskipun semua tren nggak bisa kita ikutin. Iya, betul. Udah pasti semua tren nggak bisa ikutin. Kan nggak lucu kalau misalkan kita punya niche konten tuh edukasi, tapi misalkan kita ngebikin konten pargoy atau joget-joget yang tren gitu ya, ya itu nggak masuk. Gitu. Nggak masuk ya. Apa yang bisa kita ambil dari tren itu, yaitu yang kita jadikan konten. Contoh, pargoy ini ya, misalkan. Pargoy itu kan sebagian pemikiran orang tuh ada yang negatif, ada yang positif. Kalau misalkan kita konten kreatornya niche-nya edukasi, berarti kita ambil edukasi dari pargoy ini. Kita angkat temanya. Untuk tema pargoy ini tuh sebenarnya bermanfaat bagi anak muda apa enggak sih? Betul. Pargoy itu apa ya namanya? Ada dampak baik atau dampak jeleknya enggak sih? Nah, itu yang kita angkat. Bukan si tren jogetnya yang kita lakuin. Gitu. Kalau misalkan kita sebagai content creator dengan niche edukasi. Jadi kalaupun untuk pertanyaan yang proses kreatif gitu ya, udah pasti harus mengikuti tren, bukan berarti kita jangan sampai ketinggalan tren sih, itu intinya. Meskipun pembahasannya beda ya, harus tren tuh nggak harus 100% kita ikutin sama. Gitu. Jadi kita juga harus sering update ya mengenai tren apa yang sedang viral sekarang gitu ya, Andre. Terus apa sih tantangan terbesar Andre dalam membuat konten? Tantangan terbesar, aduh, lawan rasa malas sih Pak. Sumpah lawan rasa malas tuh gimana ya? Kadang ide tuh banyak, di otak ide ada, dicurahkan ke dalam skrip. Karena gitu kan, kalau proses pembuatan skrip tuh, kalau proses pembuatan konten, kalau saya pribadi tuh, memang dari ide kreatif, masuk aku curahin ke buku, biasanya tulis kalau nggak di laptop, gue diketik. Terus nanti dibikin script writing, nah pas tinggal hari teknya, malesnya datang tuh biasanya. Beneran, kalau ditanya, susah mana Pak tag sama editing? Susah tag kalau menurut saya. Kenapa susah tag? Karena kalau misalnya kita udah tag gitu ya, kita udah tag video, editing tuh pasti otomatis kita editing. Kita ngikut ya. Iya, karena apa? Karena kita tuh ngerasa sayang gitu, video itu udah kita bikin. Kalau misalkan nggak segera kita eksekusi, kita editing dan kita upload,
ya sayang banget kayak gitu. Jadi tantangan terbesar menurut Andre pribadi nih Rasa malas. dalam rasa malas yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Rasa malas. Jadi buat temen-temen juga nih yang mau mulai talent konten, sebenarnya bukan berarti kamu tuh nggak bisa, gitu. Tapi kayak harus bisa lawan rasa malasnya. Sekarang belajar enak banget lah, otodidak Pak. Di TikTok bisa, di YouTube bisa, dimanapun bisa. Bahkan kelas-kelas gratisnya banyak, aset-aset buat editing banyak. Sekarang nggak ada alasan buat nggak bisa jadi content Nggak bisa creator. ya. Banyak cara. Terus yang selanjutnya, bagaimana sih cara Andre menyesuaikan konten untuk audiens yang berbeda? Misal. Menyesuaikan konten untuk audiens yang berbeda. Nah, kebetulan gitu ya, tadi sempat dikenalin juga sama Arman. Andre itu sebenarnya alhamdulillah sebagai leader di suatu PT gitu ya. Yang dimana PT ini tuh salah satu promosi atau strategi promosinya tuh memang melalui konten, terutama konten video yang diupload di platform TikTok sama di Instagram gitu ya. Nah, untuk TikTok dan Instagram ini pasti dua platform yang berbeda. Betul. Khususnya lagi audiensnya pasti berbeda dong. Belum lagi di PT yang saya kelola tuh untuk kontennya gitu ya. Itu memiliki 14 aplikasi. Wah, keren. Beneran. Memiliki 14 aplikasi yang dimana setiap aplikasinya pasti target pasarnya berbeda. Betul. Nah, kalau misalkan nyambung ke pertanyaan cara menghadapi menyesuaikan konten untuk audiens yang berbeda, yang pasti riset nomor satu. Misalkan, kita mau bikin konten, kalau di sini kan sekalian saya ngenalin PT tempat saya kerja gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh kerja di PT Cerebrum Education Nusantara, di mana di PT Cerebrum ini tuh tempatnya belajar bimbel online gitu. Betul. Dan visi kami itu memang menjadi tempat belajar dari mulai dalam kandungan hingga akhir hayat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kenapa kita aplikasinya bisa banyak? Karena yang lulus SMA misalkan pengen ikut UTBK, kita ada aplikasi Cerebrum biar teman-teman bisa belajar nih gitu ya di ada aplikasi Cerebrum. Biar teman-teman tuh bisa lolos UTBK dengan gampang dengan tips-tips yang kita sediain gitu ya. Itu Cerebrum. Pasti pasarnya udah pasti anak-anak Gen Z dong. Kayak gitu ya, kayak anak-anak SMA udah lulus, berarti range umurnya tuh kayak umur 17 18, paling mentok 19. Nah, pas udah risetnya dapat, kita cari trennya apa gitu. Misalkan tren di anak-anak usia segitu mah kayak pilihan antara lanjut kuliah atau kerja atau nikah. Itu doang kan paling pertanyaan. 3 hal itu biasanya untuk anak-anak lulusan SMA atau SMK. Pilihannya 3 biasanya. Kerja, kalau nggak kuliah, kalau nggak ya nikah. Nah, gimana caranya kita tuh bisa menggiring opini buat para audiens di akun Cerebrum, di aplikasi Cerebrum, dia tuh harus berpikir kuliah itu penting. Iya. No, kan emang bener kan? Kuliah itu penting loh. Kuliah itu penting. Kalau misalkan kamu bisa kuliah, ya kenapa enggak? Bagi kalau kamu misalkan dapat sponsor dari orang tua gitu, dapat biaya dari orang tua, itu harus dimaksimalin banget. Banyak banget orang yang pengen kuliah tapi nggak bisa gitu. Jadi harus dimaksimalin. Itu salah satu contohnya ya. Kalau misalkan menerapkan penyesuaian konten untuk audiens yang berbeda. Begitupun misalkan salah satu aplikasi di kita tuh kan ada yang namanya jadi ASN gitu ya. Betul. Nah, untuk jadi ASN itu strategi pasarnya memang untuk fresh graduate dari lulusan kuliah. Jadi kayak minimal S1, D3 gitu yang mana berarti range usianya tuh minimal di 24 kalau nggak 23 sampai 30-an lah, sampai 25 sampai 30 gitu. Nah, gimana cara kita ngasih konten untuk usia segitu? Biasanya kalau misalkan dari riset, saya tuh bikin kontennya sama tim tuh memang konten yang tidak bertele-tele. Bukan konten yang kayak ada hiburannya dulu, kayak yang like dulu gini, enggak. Lebih ke to the point. Apa yang mereka butuhin, kita sampein. Mereka butuh misalkan latihan soal, kita kasih konten latihan soal. Mereka butuh informasi, kita kasih informasi. Itu gitu ya salah satunya. Dan itu juga nggak mungkin saya ceritain 14-14 ya, karena waktunya bakal panjang banget. Cuman kalau misalkan balik lagi tadi penyesuaian konten dalam audiens yang berbeda, yang pasti yang pertama riset dulu. Jadi siapa pasarnya, audiensnya siapa, range umurnya berapa, terus tren di usia begitu tuh apa yang mereka suka. Betul. Gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu ya siapa sasaran kita itunya. Jangan sampai kita membikin konten itu tuh konten buat orang dewasa tapi melalui
metode atau konsep untuk anak muda. Pasti gak akan nyambung, betul Andre. Terus yang selanjutnya, apa sih tips untuk tips dari Andre untuk mereka yang baru memulai dalam dunia perkontenan? Tips dari saya gitu ya. Iya. Wah, banyak sih sebenarnya tips. Cuman yang paling penting mulai aja dulu. Jangan nunggu HP bagus. Jangan nunggu perangkat memadai. Tapi kan Pak, Bapak enak ngomong kayak gitu, misalkan HP-nya udah iPhone dan sebagainya udah mendukung gitu ya. Betul. Saya juga dulu sama Pak, Evercross saya dulu masih ingat pertama kali ngonten di YouTube tuh HP-nya Evercross M50. Itu sempat boot loop karena memorinya penuh. Yang penting apa? Mulai aja dulu, coba dulu aja sama barang yang ada. Karena apa? Karena dengan mencoba dari sekarang itu mempertambah jam terbang supaya kamu ketika nanti ada rezeki beli perangkat yang kamu mau, skill kamu tuh udah memadai gitu. Betul. Jangan sampai kayak alasannya sekarang, HP saya mah jelek Pak, nggak punya kamera Pak, nggak punya laptop Pak, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tak kalau misalkan buatannya gini deh, misalkan, ya udah sok dibeliin HP. Bisa nggak bikin konten sehari 10? Bisa nggak bikin konten sehari 5 gitu, atau misalkan 20? Kan belum tentu. Betul. Tapi ya itu maksudnya kalau misalkan tips yang paling ampuh tuh mulai aja. Mulai aja ya. Mulai aja. Jangan hirauin omongan orang lain selama kontennya positif ya. Selama kontennya positif jangan hirauin omongan orang lain. Ngedenger masukan boleh, tapi kebawa perasaan sama masukan yang dikasih itu jangan. Betul. Karena masukan yang dikasih itu kan ngebangun diri kita sendiri, terutama untuk personal branding. Kalau misalkan di akun pribadinya nanti, entah itu di Instagram, di TikTok, sekarang platform luas lah Pak. Bisa di Shopee, bisa. Di Shopee sekarang bisa bikin konten loh, kan jadi cuan gitu kan. Terus di TikTok udah pasti bisa jadi cuan, di Instagram bisa jadi cuan, semua jadi cuan. Intinya, tipsnya jangan males. Kalau misalkan males, ingat aja, konten kreator tuh cuannya gede bos, gitu. Betul. Keren. Terus yang selanjutnya, bagaimana sih Andre mengukur keberhasilan dalam konten Andre gitu? Oh, ini berat ya. Berat. Mengukur keberhasilan konten Anda. Ngasilin cuan gede. Beneran. Kalau misalkan cara mengukur keberhasilan konten saya tuh, yang pertama saya nggak nutup-nutupin ya. Apalagi kalau misalkan buat di perusahaan. Gimana satu konten itu bisa menghasilkan omset yang besar. Gitu ya. Cuman di sisi lain, selain omset yang besar, berhasil tidaknya konten yang saya buat atau yang tim saya buat gitu ya, yang saya arahkan, itu adalah dari manfaat atau value yang audiens terima. Betul. Sehingga si audiens atau penonton tuh ngerasa kayak, konten ini gua banget nih, konten ini gua butuh nih gitu ya. Meskipun tetap nomor satu cuan. Cuan. Ya. Karena cuan, tempat cuan mau makan. Gitu Iya, ya. betul. Makanya gitu guys, kalau misalkan ngelihat konten kreator kayak misalkan semangat nih ya karena cuan di sini tuh gede. Iya, tujuannya yang utama itu adalah untuk mendapatkan cuan. Meskipun ya sisi-sisi lainnya kayak personal branding kayak misalkan pengen jadi artis, pengen jadi influencer, banyak banget. Tapi balik lagi ke pusat gitu ya, balik lagi ke benang merahnya pasti ujung-ujungnya cuan. Kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan mengukur keberhasilan konten untuk saya pribadi gitu ya, disclaimer, bukan bukan seorang konten kreator yang handal. Dari saya pribadi itu mengukur konten saya berhasil atau enggak, seberapa berhasil konten saya menghasilkan cuan melalui call to action. Karena kan kalau di konten itu ada 3 bagian penting itu ya. Ada hook, ada isi, dan ada call to action kayak gitu. Nah, gimana caranya call to action ini tuh bisa sampai ke audiens dan bisa dapat feedback ke kitanya. Gitu sih cara mengukur keberhasilan buat konten saya pribadi. Gitu. Iya. Terus yang selanjutnya, seberapa penting sih feedback dari audiens untuk Andre sendiri? Wah, itu penting banget Pak, beneran. Penting banget itu. Makanya kan barusan bilang gitu ya. Gimana caranya kalau misalkan konten saya berhasil tuh mengukurnya dengan adanya feedback dari audiens. Nah, makanya kalau pertanyaannya apa tadi, seberapa penting feedback dari audiens, itu penting banget. 100 bahkan 1000% itu penting banget. Karena ketika ada feedback dari mereka, pastinya kita jadikan bahan evaluasi, pastinya kita jadikan bahan inovasi dan lain sebagainya. Karena feedback tuh masukan yang bisa ngebuat seorang konten kreator tuh menjadi lebih baik lagi. Banyak banget contoh kasusnya Pak Arif Muhammad gitu ya, Atta Halilintar, banyak banget. Coba kalau misalkan kita review gitu ya dari video dulu banget pas mereka awal mulai, itu pasti kayak bikin kontennya kayak boring gitu, kayak apa. Tapi karena ada feedback, karena ada hujatan gitu ya,
pasti kayak makin sini bakal makin terus ngupgrade skillnya masing-masing. Itu Betul. kan yang saya rasain gitu ya. Kayak gitu sih. Penting banget jadi. Penting ya. Penting. Jadi feedback dari audiens itu penting bagi seorang konten kreator untuk meningkatkan semangat para konten kreator dalam membuat konten tentunya. Pasti dong. Next, Andre. Boleh. Bagaimana sih Andre tetap kreatif dan menghindari kelelahan saat konten, Andre? Bagaimana tetap kreatif dan menghindari kelelahan? Membangun tim dan organisasi tentunya. Meskipun untuk konten pribadi saya gitu ya, itu belum ada tim dan memang kontennya pun jarang banget. Cuman saya seenggaknya coba aplikasiin di PT yang talent kontennya yang saya pimpin. Jadi saya ketika menjaga kreativitas dan menghindari kelelahan ya pasti harus teamwork gitu. Kita harus kerjasama. Kita harus cari tim yang dimana timnya tuh memang mau bekerja sama sama kita. Kita mau sama-sama tumbuh, kita mau sama-sama belajar. Yang dimana FYI gitu ya, talent-talent konten yang saya bimbing sekarang tuh, yang saya barengin sekarang gitu ya, yang saya asuh gitu ya bahasa Sundanya. Latar belakangnya jarang banget yang udah bisa jadi konten kreator. Jadi kadang mereka tuh skillnya udah ada, kayak misalkan skill public speakingnya yang ada juga yang jago editing. Tapi public speakingnya kurang. Tapi karena kita ngambil visinya pengen majunya bareng, pengen misalkan berkembang bareng ya, makanya kreativitas dan dan kelangsungan konten kita tuh bakal terus berjalan. Betul. Lelah nggak ya capek lah Pak. Kalau namanya kerja mah pasti capek gitu. Cuma kayak capeknya kita tuh kita seneng karena kita ngelihat si karya kita, si konten kita tuh kayak, apalagi kalau sampai viral tuh. Konten yang kita bikin viral 100.000, 50.000, bahkan 1 juta views Pak, udah. Itu mah capek tuh kayak terobati lah gitu ya. Capek tuh kayak nggak apa-apa lah. Yang penting ternyata konten gua tuh viral. Gitu. Jadi cara kreatifnya memang kalau Anda tipikal orangnya meskipun pada basicnya zaman dahulu introvert gitu ya, sekarang butuh banget yang namanya bersosialisasi sih. Makanya nih tips banget buat temen-temen yang jarang ngobrol sama orang lain, cobalah ngobrol. Tapi kalau misalkan susah sama orang random, seenggaknya sama orang deket lah, orang paling deket, bestie atau apa. Itu penting banget ngebangun relasi. Itu sih. Iya. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa sih peran media sosial dalam strategi konten Andre? Apa peran media sosial dalam strategi konten? Bentar. Apa peran media sosial dalam strategi konten Anda? Udah pasti jadi ini sih. Jadi alat riset. Iya. Udah pasti jadi kayak misalkan perannya media sosial tuh kepada konten yang saya buat, pastinya hal pertama banget yang saya gunain, media sosial dijadiin tempat untuk meriset. Meriset apa yang sedang ramai, tren apa yang sedang terjadi. Terus kayak misalkan peluang apa yang ada, itu peran media sosial penting banget. Dan lebih dari itu, kalau nggak ada medsos, nggak ada konten dong. Itu sih sebenarnya, itu yang paling penting. Kalau nggak ada medsos, kita nggak ada konten. Ada sih konten bisa di TV ditayangin misalkan, tapi kan belum tentu saya bisa jadi artis Pak. Iyalah. Betul. Orang yang ganteng lebih banyak kan, yang cantik lebih banyak, harus beli saya gitu. Makanya kayak buat temen-temen yang mau konten tuh, ini nggak dilihat fisik tuh ya banyak banget orang Indonesia pasti lihat fisik. Tapi seenggaknya kalau kamu punya skill, lewat TikTok, lewat Instagram, kamu bisa expose gitu. Beda sama kalau mau masuk TV itu berat banget. Gitu sih. Jadi kayak perannya penting banget juga sih media sosial tuh. Ya kalau nggak ada saya bingung mau nonton di mana Pak. Gitu. Itu sih. Betul. Oke. Next, bagaimana sih cara Andre menangani kritik atau komentar negatif terhadap konten Andre? Diem aja lah. Diem aja. Tapi sebelumnya pernah menerima komentar kritik atau negatif gitu dari netizen? Pastilah. Ada. Komentar negatif lah, kritik lah, kayak kok suaranya gini lah, kayak misalkan kok kayak gitu, kok kayak banyak pasti. Ada aja gitu. Belum lagi kalau misalkan konten-konten yang ada di PT gitu ya. Kadang-kadang itu audiensnya memang benar-benar luas gitu. Kalau di PT itu jangkauannya sampai belasan juta, bahkan ratusan juta untuk jangkauan tayangannya aja kalau ditotalin. Cara menghadapinya memang kayak kita diem, tapi diem bukan berarti ya udah nggak ngedengerin apa yang dijadiin kritik gitu ya. Kita coba aja baca dulu kalau misalkan kritiknya itu memang kita ngerasa itu suatu kekurangan, misalkan cara pembawaan yang terlalu kaku, cara editingnya terlalu monoton misalkan.
ya kita berarti jadiin bahan evaluasi buat kita belajar jadi lebih baik lagi lah Iya, iya. gitu. Jadi kalau misalkan cara menanganinya dengan cara diem, kalau saya diem, kalau misalkan kayak ngerasa kepikirannya banget sampai kayak overthinking ya keluar lah, coffee shop boleh. Wah, dikira Pak nggak semua bisa ke coffee shop gitu ya. Ya udahlah nongkrong sama temen kopi gede Betul, 2.000 betul. 3.000 gitu kan bisa. Beneran. Yang penting jangan sendiri banget kalau misalkan udah mulai overthinking tuh. Udah Iya, langsung cari temen. Tapi cari temennya jangan cari temen yang sama-sama ngeluh. Kalau cari temen yang sama-sama ngeluh udah Pak adu nasib di situ. adu nasib. Beneran adu nasib. Ujung-ujungnya konten nggak jadi. Dua-duanya malah adu nasib terus itu nggak tamat-tamat. Gak tamat-tamat itu. Iya, makanya carinya yang kalau bisa yang sama hobinya bikin konten ke kalau misalkan kalau enggak orang yang ambis kan banyak banget sekarang tuh anak muda yang saya lihat tuh mereka ambis gitu ya, entah itu mau kuliah, entah itu pengen jadi konten kreator. Banyak banget sekarang. Tinggal kita memilah dan memilih circle atau pertemanan kita itu sih. Oh, Itu ya betul. jadi kejawab ya untuk menangani kritik saya kalau misalkan bisa dihandle sama sendiri ya saya diem aja. Saya diem, saya catat hal penting yang bisa saya rubah. Kalau misalkan mulai overthinking ya saya mulai masuk ke lingkungan-lingkungan positif. Kita langsung coba tukar pikiran gitu ya, kayak ini gue beneran salah nggak sih ngelakuin ini? Apakah gue emang bener nggak pantas ya jadi konten kreator apa? Pasti temen yang sefrekuensi dan temen yang nge-support tuh nggak bakal ngejatuhin. Gitu. Pasti bakal nge-support Pasti dulu ya. nge-support juga. Kayak gitu. Oke, oke. Terus nih, kan tadi udah disinggung nih, platform yang biasa Andre gunakan itu adalah Instagram dan TikTok nih. Apakah ada platform lain nih untuk membuat konten atau untuk mengunggahnya gitu? Untuk platform yang kita unggah konten gitu ya, yang pasti kayak di Instagram dan TikTok. Cuman kalau misalkan platform lain belum pernah coba sih kayak di YouTube gitu ya. Karena kalau di PT pun kayak YouTube tuh punya apa ya, editornya sendiri, punya talentnya Betul. sendiri. Jadi kalau misalkan saya pribadi pun explore-nya, sorry, explore-nya tuh memang di TikTok sama di Di Instagram Instagram aja. kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya untuk apa ya, alat atau platform favorit untuk menggunakan atau untuk menciptakan konten tuh udah pasti aplikasi haram sedunia gitu ya, udah pasti aplikasi CapCut gitu. Betul. Karena untuk aplikasi lain saya juga belum terlalu expert gitu ya, makanya yang pakai yang simpel-simpel aja lah. Itu sih kalau misalkan untuk editing gitu. Itu mungkin yang paling dimaksud ya paling. Iya, iya, Yang betul. dimaksud platform favorit itu ya itu paling. Di editing di Canva, di CapCut itu yang paling saya kelola gitu ya. Insya Allah 80-90% mahir gitu. Karena daripada teman-teman sosokan keren pakai Premiere Pro gitu ya tapi nggak bisa ya udahlah CapCut aja lah. Iya, Udah yang simpel-simpel gratisan. aja lah. Tapi hasilnya bagus gitu. Gitu aja. Jadi Betul, paling betul. gitu sih. Terus yang selanjutnya nih, bagaimana sih Andre melihat tren konten berubah dalam beberapa tahun ke depan? Wah, ini agak susah ya ngelihat ke depannya. Bagaimana Anda melihat tren konten berubah dalam beberapa tahun ke depan? Pasti bakal berubah terus ya kalau konten itu setiap tahun bahkan setiap bulan tuh Pasti ada tren perkembangan konten ya? pasti ada perkembangan perubahan gitu ya. Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk. Tapi kalau misalkan pandangan saya, kalau misalkan kita memang mau konten itu dibawa ke arah yang baik itu bisa banget. Kenapa saya bilang dibawa ke arah baik? Karena banyak pak konten juga yang konten kreator juga yang ujung-ujungnya nipu. Itu banyak banget kasusnya gitu kan. Kayak misalkan apalagi sekarang zaman AI. Dulu mah Iya, mana ada AI kan. iya, betul. Dulu zaman dulu nggak ada yang namanya AI bisa bikin video sendiri, bisa bikin foto sendiri. Meskipun bisa terancam nggak sih si talent konten kreator tuh, si konten kreator itu bisa terancam nggak sih gara-gara ada AI? Bisa iya, bisa enggak. Kalau misalnya kita ngikutin tren, kita ngikutin apa yang terjadi, ya kita nggak bakal ketinggalan. Karena dengan adanya AI, kalau menurut saya tuh, itu bisa ngemaksimalin banget hasil editing video kita. Itu bisa perfect banget kalau misalkan kita ngebarengin perpaduan antara tradisional dan modern. Istilah katanya kan kenapa saya bilang tradisional kan zaman dulu jadi content creator editing tuh saya pernah tuh dulu editing dari sebelum ada CapCut tuh editing di KineMaster Ya, di kalau Kenmaster. tahu gitu kan Tahu, terus tahu, kayak tahu. bikin edit fotonya bukan di Canva tapi di Pixelab itu dulu zaman-zaman bener-bener manual dan emang susah. Kalau buat zaman sekarang itu gampang banget, AI ada banyak, kita cari footage yang susah kita tinggal ketik di ChatGPT ada fotonya itu gampang banget. Makanya kalau misalkan pertanyaannya apa cara apa tadi itu. Cara menangani konten yang berubah dalam Nah tahun ke itu depan. cara melihat konten gitu ya berubah dalam beberapa tahun ke depan ya itu bisa keren banget sih Pak.
bisa apa ya namanya itu, bisa jadi penghasil kebutuhan terbesar kalau menurut saya konten. Pada akhirnya semua bakal jadi konten kreator, percaya deh. Betul. Pada akhirnya semua bakal jadi konten kreator, apapun profesinya. Guru sekarang banyak banget yang sambilannya sambil jadi konten kreator Pak, karena penghasilan di konten kreator Lebih gede gitu lebih dari gede daripada gaji guru, mohon maaf, tapi emang bener gitu faktanya kan. Kayak misalkan apalagi banyak banget kan yang sambilannya sambil jadi konten kreator, jadi TikTok affiliate, jadi Shopee affiliate, karena mereka tahu sumber cuannya tuh emang gede. Asalkan kitanya mau melek aja, terus kitanya mau ngelakuin gitu. Betul. Gitu sih. Jadi kalau pandangan saya ke depannya, konten itu bisa jadi sangat luar biasa. Tergantung kita mau ngebawanya kemana. Oke, oke, oke. Next nih, bisakah Andre berbagi kisah sukses atau kegagalan dalam perjalanan dunia konten Oh, nih? wah, saya mau Boleh nih diceritakan dulunya itu Andre sebelum mulai ke konten itu profesinya apa sih? Apa sih yang membuat Andre bisa tertarik ke dunia perkontenan gitu, Andre? Waduh, misalkan udah kisah sukses, saya belum sukses, Pak. Sumpah, itu belum sukses. Terus kayak, kalau kegagalan banyak. Kalau suksesnya belum gitu ya. Tapi doain aja lah, semoga sukses gitu Amin, ya, amin. amin. Kalau kegagalan dalam perjalanan konten udah pasti, Pak. Dulu ya sama yang tadi saya sempat singgung. Saya dulu sering banget ngeluh masalah device, masalah HP, masalah perangkat. Itu sering banget ngeluh. Apakah saya anggap itu sebagai sebuah kegagalan? Ya, awalnya. Awalnya saya anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Tapi pas misalkan kita mau riset, kita mau apa ya, kita mau berubah, kita mau cek lagi, ya itu tuh bukan alasan. Makanya kalau misalkan untuk kegagalan yang pernah dihadapi juga selain dari perangkat, kalau dulu tuh kegagalan ketika bikin konten yang kita mau, kita udah effort banget nih, misalkan bikin konten satu konten itu, tapi ketika di up di platform media sosial tuh hasilnya nggak memuaskan. Itu kegagalan-kegagalan yang sebenarnya nggak banyak, tapi biasanya saya bisa jamin itu bisa dialamin sama orang-orang yang mau jadi content creator. Terus sebelum jadi content creator, saya apa gitu ya posisinya. Saya dulu anak sekolah biasa, Pak. Beneran, kayak anak sekolah biasa, lulusan SMK. Cuman kebetulan jurusannya pemasaran. Betul. Nah, yang namanya jurusan pemasaran kan kita dari dulu udah belajar dagang kan. Meskipun pemasaran di SMK tuh sebenarnya bukan ngajarin bisnis, tapi mereka tuh ngajarin gimana caranya kita bisa kerja di suatu uh, Perusahaan. supermarket gitu ya, di suatu supermarket. Tapi kebetulan dulu memang dari kelas 2 SMK kalau nggak salah, saya mulai aktif cari kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang menghasilkan cuan. Betul. Tentunya makanya dulu pas ada peluang bisnis, saya pernah ikutan bisnis juga. Dulu saya pernah bisnis, kalau misalnya teman-teman pasti tahu juga, saya dulu pernah bisnis TNS tuh, bisnis MLM TNS gitu ya. Hmm. Saya pernah bisnis TNS tuh udah habis berapa tahun ya, pokoknya dari kelas 2 SMK sampai saya ke tahun 2023, bahkan tahun 2024 awal gitu ya. Nah, itu banyak banget yang saya pelajari di situ. Public speaking, gimana caranya kita cari customer, gimana caranya kita bernegosiasi. Jadi buat teman-teman yang menganggap bisnis MLM atau misalkan bisnis TNS ini negatif tuh, kalau menurut saya ya tergantung orangnya. Karena ketika setiap bisnis, setiap usaha, setiap startup yang ada itu tuh tergantung si orangnya. Karena kan pasti ada oknumnya aja, pasti ada oknum. Kalau misalkan kayak, oh perusahaan ini mah tipu-tipu kayak gini, ya kita telusuri dulu. Apakah Betul. itu tuh oknum atau emang benar perusahaannya kayak gitu? Kayak gitu bukan berarti saya kayak gini ngomong kayak gini tuh pro ke suatu perusahaan enggak, tapi yang saya rasain, timbal balik yang saya rasain meskipun banyak banget apa namanya, banyak banget seliweran-seliweran informasi yang sering banget apa ya tersebar di masyarakat, ya memang feedback yang saya rasain, yang saya rasakan itu keren banget. Public speaking, cara negosiasi, cara kita ngebangun organisasi, cara kita ngebangun apa namanya relasi itu banyak banget gitu ya. Terus dari situ berhenti, saya pernah bisnis jualan cireng isi juga, pernah jualan cireng isi dari yang awalnya cuma open PO terus buka stand terus bangkrut. Iya benar, dijual lagi standnya gitu. Terus jualan kaos gitu ya, pengen apa ya, songong-songongnya tuh kayak pengen bikin brand sendiri gitu ya, tanpa riset, tanpa tahu resikonya kayak gimana, ujung-ujungnya belum tikar lagi gitu ya, nggak ada yang, ada sih yang kejual paling kayak sekitar 10-20 piece gitu ya yang kejual tuh, cuman kayak udah weh, karena kita nggak ada riset dan apa sebagainya.
Terus yang pengalaman paling saya nggak mau ulang tuh, jangan sampai juga teman-teman yang ngalamin itu adalah sempat kejerat sama pinjol. Wah itu Hmm. bahaya banget. Itu pernah banget tuh. Titik kegagalan yang paling saya sesal itu adalah sampai terjerat dengan pinjaman online. Meskipun pinjaman online saya tuh dulu memang bukan di aplikasi-aplikasi yang ilegal gitu ya, di aplikasi yang legal. Cuman itu tetap ngebuat apa yang mau saya lakuin tuh lama banget kejadiannya. Dan juga nggak tahu ya kalau misalnya di agama saya kan di Muslim kayak kalau pinjaman-pinjaman gitu kan ada ribanya. Mungkin itu yang Iya. ngebuat saya nggak berkah gitu. Itu yang ngebuat setiap yang mau saya lakuin tuh kayaknya disusahin banget gitu. Makanya buat teman-teman nih yang punya pinjol, lunasin, jangan nanti. Jangan kan cuma pinjol lah, hutang ke teman itu harus dilunasin juga. Karena hutang tuh di bawah sampai mati. Jangan sampai utang di apa ya, jadi ganjilan tisu. Hutang tuh ngeri Pak, masalah duit mah. Utang 10.000 aja kita bisa sampai nggak kenal 10 tahun. 10.000 Betul. doang gitu kan. Betul, betul. Iya, makanya duit tuh hati-hati lah. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kegagalan, ya alhamdulillah belum banyak sih, dan saya juga berharap kalaupun ada kegagalan yang bakal saya hadapi juga, ya semoga itu apa ya, mengantarkan saya ke titik kesuksesan yang saya mau kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk kesuksesannya ya saya belum bisa cerita ya karena saya juga bingung kesuksesannya dari bidang apa juga, dan kalau saya merasanya belum sukses sih. Tapi kalau misalkan yang saya rasakan alhamdulillah sih kayak perubahan hidup, perubahan pola pikir, terus kayak misalkan lingkungan, skill basic, terus bagaimana ternyata kita tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang saya rasain. Di luar dari materi gitu ya, di luar dari materi atau duit yang didapat, ya itu sih yang paling menurut saya paling mahal. Kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Kayak gitu itu sih yang saya mau memang. Jadi teman-teman, titik kesuksesan oleh A. Andre ini cukup dengan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu udah cukup banget nih bagi A. Andre. Cukup. Oke. Meskipun kaya tetap ya, pengen. Semua orang Pengen. pasti pengen kaya ya. Iya, betul. Tapi ultimate goalsnya tuh kita emang Andre pribadi pun pengen bermanfaat bagi orang lain. Karena gini loh, saya tuh pernah ngebayangin kayak, kebayang ya ntar kalau misalkan udah mati, udah mati, kan nanti kita ditimbang ya amal kebaikan sama amal jelek kan. Kita ditimbang, terus misalkan ya saya juga nggak tahu misalkan amit-amit dosa saya itu banyak tuh, mau dilempar ke neraka misalkan gitu ya, mau dilempar ke neraka, tapi tiba-tiba nggak jadi, ada yang manggil, ada yang misalkan contoh Arman deh, Pak, misalkan ke Tuhan gitu, ya Allah, Andre tuh dulu sempat nolong saya tugas kuliah, dan tugas kuliah saya misalkan nilainya bagus, nah, itu bisa jadi amal baik kan. Betul, betul banget Nah itu. pengennya kayak gitu, pas kita meninggal tuh banyak orang yang ingat karena Kebaikan. kebaikan kita. Jangan sampai kayak banyak juga kasusnya kayak ada orang yang meninggal tapi kayak orang tuh kayak bye wes itu bahasa Sundanya gitu ya, kayak kita meninggal, bahkan orang tuh kayak bahagia kalau kita meninggal. Saya enggak. Mungkin ultimate goalsnya memang ketika saya pribadi meninggal tuh banyak orang yang mengingat saya tuh karena kebaikan. Tuh. Jadi panjang ya, bolehlah lanjut. Lanjut nih. Bagaimana sih cara A. Andre menjaga konsisten dalam kualitas konten? Bagaimana Anda menjaga konsisten? Aduh, ini malu sih Pak kalau ngebahas hal ini, malu banget. Kenapa malu? Karena untuk konten pribadi saya memang tidak konsisten. Konten pribadi itu benar-benar nggak kehandle karena saya juga bingung gitu ya mau bikin kontennya dari mana, terus kapan. Tapi kalau misalkan konsistensi yang saya lakukan di PT udah pasti alhamdulillah berjalan gitu ya. Dan untuk menjaga konsistensi dalam kualitas konten tuh, kalau saya kan tadi saya udah bilang ya, kalau misalkan di PT ini tuh memang kita ngebangunnya teamwork, jadi kerjasama, bukan saya pribadi. Hal yang saya bangun tuh adalah hubungan. Itu yang pertama, hubungan sama talent konten, gimana kita bisa terbuka satu sama lain, kita bisa cerita satu sama lain, gitu. Dan ketika hubungannya udah bagus, komunikasinya udah bagus, mau kualitas konten segimanapun pasti kita jalanin. Kalau komunikasinya udah bagus, gitu ya. Terus kalau misalkan eh kalau di PT saya itu kok si targetnya tuh memang bukan pada buat sekarang ya, targetnya tuh bukan ke kualitas yang bagus, tapi itu tetap penting juga. Tapi kalau kita kan di kuantitas ya, kalau kita tuh karena aplikasinya banyak juga, kita butuh konten yang banyak juga, sehingga kalau misalkan untuk target sekarang yang saya lakuin sama tim tuh memang ke kuantitas, gimana misalkan sebanyak apa kita ngebikin konten dalam sehari.
kayak gitu. Nah, karena kenapa saya memilih kuantitas juga, karena saya yakin Pak, ketika tiap orang tuh udah biasa sama apa yang mereka lakuin, makin sini tuh pasti bakal makin jago. Betul, Dan betul, itu betul. terbukti faktanya kayak gitu. Saya lihat talent, misalkan ada nih talent A misalkan. Dulunya dia nggak jago banget ngomong, dia masih kaku gitu ya, editingnya masih polos banget. Tapi pas udah 3 bulan, 4 bulan saya lihat, oh editingnya udah meningkat, cara penyampaiannya udah meningkat gitu ya. Itu makanya itu sih kalau misalkan apa namanya, cara menjaga konsistensi dalam kualitas video berawal dari komunikasi. Kalau misalkan kita menjadi konten kreatornya yang teamwork gitu ya, yang kerjasama. Kalau misalkan teman-teman jadi konten kreatornya yang pribadi gitu ya, personal, tanpa bantuan orang lain, untuk cara menjaga konsistensi dan kualitas tuh, balik lagi tadi ke pertanyaan pertama sih, jangan malas. Pertanyaan yang tips tadi, Iya. balik lagi ke jangan malas. Karena ya itu, justru karena Anda pribadi pun ngerasain ketika sendiri itu malasnya kebangetan gitu. Betul, betul. Nah itu sebenarnya, makanya nggak bakal bisa konsisten dalam kualitas apalagi. Kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang mau ngontennya sama teman-teman nih, misalkan ngontennya mau sama teman-teman, misalkan mau sama kakak, mau sama adik, nah itu komunikasinya jalan. Kita bagi-bagi tugasnya, siapa yang ngurusin hal ini, siapa yang ngurusin hal itu, gitu sih. Next. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Apa yang Andre pelajari dari mencerminkan konten yang mungkin tidak Andre sadari sebelumnya? Bentar, ngopi dulu. Kita Gimana, dapat gimana, endorse ya. Apa yang Anda pelajari dari menciptakan konten yang mungkin, apa ya? Berarti nggak, maksudnya lebih kayak gimana nih, Man? Ini lebih ke Andre tuh dulu pernah nih misal ngepost, tapi Andre tuh gak sadar bahwa itu tuh konten gitu. Pernah gak kayak gitu? Oh, pernah dong. Nah, teman-teman jangan lupa nih, kalau buat teman-teman yang apa sih, prodi Arman sekarang apa? Ilmu komunikasi. Yang mau komunikasi, oh, sorry. Yang mau komunikasi, kalau misalkan teman-teman nggak disadari yang tadi kita, yang pertanyaan ini, yang apa yang saya sadari dari menciptakan konten yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya, melalui tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan guru. Tugas kan sekarang mau mulai bertransformasi kan ya. Iya, Kalau iya. saya lihat sekarang tuh kayak masuk SMK, bahkan masuk kuliah, sekarang tuh tugasnya mulai memperkenalkan diri dan diupload ke sosial media. Iya, betul. Nah, itu tuh secara tidak langsung mereka tuh mengajarkan untuk Anda mengonten gitu. Betul. Jadi jangan sampai kalau misalkan teman-teman udah ngelakuin hal itu, kalau memang ingin menjadi konten kreator, lakuin aja lagi. Jangan malu sama fisik, saya juga sama Pak, ada kurang pedean sama fisik gitu ya. Jangan malu sama perangkat yang dimiliki, lakuin aja dulu. Kita nggak pernah tahu rezekinya kita di mana gitu kan. Kayak gitu. Bahkan kayak banyak banget kok, pasti kamu juga pasti tahu gitu, kayak beberapa konten kreator yang kalau misalnya teman-teman lihat dari segi fisik, mohon maaf, mungkin serba kekurangan, tapi ada juga yang sukses. Ada yang menjadi konten kreator yang tinggi, jadi konten kreator yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Banyak banget. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kayak yang dipelajari dari yang lalu gitu ya, terus kita nggak sadar sebenarnya tuh kita tuh bikin konten, ya itu tugas-tugas yang diberikan. Makanya Arman juga harus berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menyuruh membuat konten ini. Makasih. Kan berawal dari sini, Arman bisa belajar juga. Bahkan buat teman-teman yang lain juga, tugas dari dosen dan guru tuh jangan dianggap negatifnya aja dulu. Tapi ambil Betul. positifnya, dimana kalau misalnya disuruh ngonten, ya cobalah ngonten. Karena kamu nggak bakal tahu setahun 2 tahun ke depannya, ternyata kamu tuh tertarik di dunia konten. Dan kamu pasti nggak bakal nyesal. Gitu. Betul. Kamu nggak bakal nyesal udah pernah ngerjain tugas ini. Oh dulu gue punya basicnya nih ngedit di CapCut. Oh dulu gue punya basicnya nih perkenalan diri depan kamera. Jadi kayak udah nggak asing gitu ngobrol sama depan kamera tuh. Gitu sih kalau misalkan untuk pertanyaan itu. Betul. Terus nih, untuk pertanyaan terakhir ya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Kalau saya nggak ada Pak. Ini pertanyaan pure dari diri saya sendiri nih. Bagaimana sih harapan Andre nih ke depannya, terutama buat Andre sendiri, terus harapan buat para penonton nih, gimana ke depannya setelah menonton podcast kali ini ya Andre? Harapan untuk saya pribadi sekarang kaya Pak. Kaya, sukses gitu ya, amin. Jangan bertele-tele lah, udah kaya, sukses, soleh, masuk surga, udah gitu ya. Doain juga. Terus kalau misalnya buat penonton ya dari podcast ini,
Ya saya juga doain semoga teman-teman yang nonton jadi orang yang sukses, kaya, soleh, rajin menabung, rajin ibadah gitu ya. Saya doain kayak gitu juga. Cuman kayak untuk hal seriusnya gitu ya. Apapun yang teman-teman dengar dari podcast yang kita lakuin hari ini, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Karena sebaik-baiknya saya dalam menyampaikan suatu hal, itu hal-hal baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Yang jelek-jeleknya itu pure 100% dari saya pribadi. Jadi kalau misalkan harapannya untuk teman-teman, yuk buat yang mau mulai konten, mulai aja dulu konten. Gak bisa editing, kamu bisa belajar. Butuh partner, butuh temen, ya kamu juga bisa nyari gitu ya. Apalagi untuk prodi-prodi ilmu komunikasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan konten kreator, yang berhubungan dengan cara berkomunikasi, itu pasti banyak banget teman-temannya yang satu frekuensi. Saya Betul, betul. Nah, ketika kamu punya teman yang satu frekuensi, udah kerjasama maksimalin apa yang bisa kamu lakuin. Kayak gitu sih harapan untuk penonton. Jadi sekali lagi ini saya nggak pusing-pusing, saya bawel buat yang mau mulai jadi konten kreator. Mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Peluang cuannya gede bos, jangan sampai dinanti-nanti. Mau nge-freelance konten, cuannya gede juga. Basicnya harus ada. Karena saya pribadi pun, oh iya tuh, jadi mau nyeritain dikit boleh ya? Boleh, boleh 2 banget. menit. Karena saya pribadi pun sebagai leader di PT Cerebrum untuk konten gitu ya, ngenilai orang untuk, kan kadang untuk interview, untuk rekrutmen kan itu sama saya ya, bukan Iya. sama HR gitu, bukan sama HR. Karena kalau untuk HR biasanya itu untuk jadi calon karyawan. Kalau misalkan sama saya tuh biasanya freelance lah, konten-konten talent-talent atau yang mau freelance. Nah, tips dari saya tuh kalau misalnya kita pengen lolos di seleksi freelance konten, emang kita tuh basic komunikasi itu paling penting. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau misalkan di perusahaan lain atau di tempat lain. Kalau saya yang saya nilai itu nomor satu tuh ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu yang paling penting gitu ya. Pak, editing apakah penting? Penting juga. Penting. Cuman kalau editing teman-teman, editing tuh bisa terus diasah setiap harinya. Tapi kan Pak, ilmu komunikasi juga bisa diasah setiap hari. Bisa. Tapi perbandingan antara cepet-cepetan bisanya tuh bakal lebih cepat ngedit kalau belajar tuh. Kalau misalkan belajarnya komunikasi itu balik lagi ke pembawaan kita. Kita tuh gaya ngomongnya kayak gimana. Apalagi buat temen-temen yang misalkan pemalu, nggak biasa ngomong kencang gitu ya. Pasti kayak pas mau ngomong kencang tuh kayak gitu ya. Pasti bakal nggak nyaman banget gitu. Kayak Betul. ilmu komunikasi itu nomor satu. Sok jangan mau malu disuruh presentasi sama dosen, presentasi. Disuruh nyampain riset atau apa sama dosen, kerjain. Karena semua yang ditugasin itu bermanfaat banget. Gitu sih paling dari Oke. saya. Beres? Beres sih dari saya. Oke. Akhirnya pertanyaan demi pertanyaan telah disampaikan ya kepada narasumber kita. Jadi pada intinya buat kalian yang mau mulai konten dan bingung mau mulai dari mana, kembali lagi kepada diri kalian. Apa yang kalian sukai, coba lakukan. Coba luangkan semua ke hobi atau kegiatan kalian itu dituangkan dalam konten sehari-hari. Terus, kalau untuk basic atau persiapan awal yang dibutuhkan oleh seorang content creator itu, yang pertama tadi udah disebutkan bahwa komunikasi yang bagus adalah hal yang paling penting. Itu kalau misalkan kita minatnya di dunia konten, misal kayak public speaking, tapi beda lagi kalau misalkan kontennya di luar itu ya, teman-teman. ASMR, Gitu. ASMR gitu ya. Itu Gitu. kan beda. Public speakingnya tetap harus ada sih ASMR. Hooknya harus bagus. Tuh. Kayak gitu sih. Terus yang dibutuhkan oleh konten itu yang pertama, yang paling menarik itu adalah hook, teman-teman. Jadi kalau misalkan hook kita bagus, pasti si audiens juga bakal betah nonton konten kita gitu. Oke, teman-teman, podcast kita kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Podman, Podcast Arman. Semua tips ada di sini. See you.